Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam dari Jalan Taman Bunga, lantai 3 Kota Gorontalo. Studio Ruang Aspirasi Gorontalo fokus dan berimbang dalam beradu konsep, baik membahas politik, ekonomi, sosial, budaya. Dan di malam hari ini di studio kami, studio podcast Ruang Aspirasi Gorontalo, telah hadir salah seorang polisi AKBP Purnawirawan Iyam Nusuri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Deno. Kalau sudah panggil kakak begini berarti sudah di salah satu partai ya. Siap. Ya, sehat Bu? Alhamdulillah. Ya, 15 menit ke depan saya akan berdiskusi dengan AKBP Purnawirawan Kakak Iyam Nusuri. Kalau saya sudah dipanggil kakak, jadi saya panggil kakak juga ini dalam tema Istaim Nasdem Gorontalo. Di mana-mana Istaim ini bahwa banyak yang bertanya mau waktu tulio kalau bahasa Gorontalo, dan juga saya ingin tahu rekam jejak dari seorang Ibu Iyam Nusuri sebelum beliau ke partai. Mungkin ada banyak saya ingin tahu sebelum beliau di Partai Nasdem, mungkin di waktu beliau menjadi seorang anggota polisi, banyak pengalaman dan jabatan-jabatan dari Ibu Iyam Nusuri. Mungkin bisa dijelaskan Bu, sebelum Ibu di Partai Nasdem, waktu di Siap. kepolisian, saya lihat banyak organisasi yang pengalaman-pengalaman Ibu ya. Silakan Bu. Terima kasih Kakak Deno. Ya. Saya awalnya begitu lulus dari sekolah SMKK Negeri Gorontalo, saya langsung kuliah di Fakultas Hukum Unsrat Manado. Kemudian di situ saya melihat Fakultas Hukum Unsrat Manado. Kemudian berjalannya saya kuliah, saya melihat ada berita di koran ada penerimaan Polwan. Sehingga saya coba-coba masuk. Nah, di situ saya masuk penerimaan Polwan. Saya diterima pas waktu itu saya ranking 1 dari sekian ratus yang lulus, hanya 22 pada saat itu lulus dari Gorontalo. Dari seluruh Sulawesi Utara dan Tengah. Sulawesi Utara dan Tengah, dan saya ranking 1, saya langsung masuk Polwan. Sehingga saya tidak pernah merasakan saya memilih. Sebagai saya pemilih itu saya tidak pernah. Sehingga tugas saya langsung di Polda Suluteng, waktu itu Polda Sulawesi Utara dan Tengah. Ya, Sulawesi Utara Tengah. Saya pertama ditugaskan di Intel Kampolda Suluteng. Intel ya. Ya, di Intel. Jadi Ibu tangkap orang Bu ya. Dulu saya banyak menyamar sebagai penyamar. Saya menyamar menangkap judi, segala macam bentuk judi. Segala macam bentuk judi. Saya menyamar di situ, bagaimana caranya saya bisa masuk ke tempat judi itu. Jadi dengan segala macam penyamaran, pernah saya menyamar jadi pembantu. Berapa kali saya tidak pernah diterima jadi pembantu karena mungkin saya tidak tahu juga. Saya sudah pakai pas di tengah-tengah kota Manado, di depan toko makmur. Karena di situ judi besar, judi mayung. Sehingga saya menyamar jadi pembantu tukang cuci, tukang cuci pakaian. Mereka nggak tahu Ibu, seorang mereka polisi tidak tahu. Ya, jadi saya dengan membawa senjata, saya di dalam tas kresek. Sehingga 2 hari di situ tidak tahan lagi karena penyamarannya seperti itu, sehingga tangkap, jadi berhasil. Kemudian juga di segala macam judi lainnya, baik judi remi, sabung ayam dan sebagainya, dan semua itu berhasil dengan bagus. Berapa tahun tugas di Manado Bu? Saya tugas di Manado sekitar 3 tahun. Kemudian saya pindah di Polres Kota Gorontalo. Saya anggota lalu lintas. Saya anggota lalu lintas di Polres Gorontalo. Kemudian saya balik lagi ke Polda Suluteng, masih Suluteng. Boleh saya tahu jabatan-jabatan Ibu selama jadi polisi? Jabatan saya waktu itu saya jadi Kasubag PNS Polda Suluteng. Kasubag PNS. Kemudian apa lagi Bu? Kemudian saya sekolah Setukpa Perwira Polri. Saya kembali, saya jadi instruktur di SPN Karombasan. Kemudian saya pindah lagi ke Polda. Di Polda menduduki jabatan Polda Sulut. Polda Sulut saya tugasnya di mana itu Bu? Di Polda Sulut. Tugasnya saya di Polda Sulut, yaitu jabatan di
di Biro Pers, yaitu Biro Pers, saya tetap di situ. Ya. Kemudian saya kembali lagi ke Gorontalo karena Gorontalo di mana ditanyakan mana putra daerah, silakan Jadi pilih. dari Polres Kota kemudian ke Polda. Iya, ke Polda Sulut waktu itu. Polda Sulut. Yang. Kemudian balik lagi saya ke Polda Gorontalo karena Iya. sudah Polda persiapan. Di Polda Gorontalo udah berapa tahun? Saya Ibu? Polda persiapan dari pangkat Ajun Komisaris Polisi dari AKP. Saya menjabat jadi Kasubaklok. Kemudian saya tugasnya di bagian logistik. Iya. Ya, jadi bagian logistik saya lama. Iya, saya baca banyak di kompani Pro banyak jabatannya Ibu ya. Banyak tugas saya di bagian logistik. Iya. Kemudian saya juga jadi ketua pengadaan PPK. Kemudian saya jadi Kayanma, Kepala Pelayanan Markas Polda Gorontalo. Saya jadi Kors Pripim Polda Gorontalo. Iya. Saya jadi pindah lagi di Biro Rena Perencana Anggaran. Terakhir jabatan apa? Terakhir saya sebagai Kasubdit Satpam. Kasubdit Satpam, ya. Ya, Kasubdit Satpam Polda Gorontalo. Ya. Jadi karena di Satpam itu saya Kasubdit Satpam itu kayak menarik di situ karena kita selalu kasih pembinaan baik PP baik Polsus maupun Satuan Pengamanan. Ya, tahun berapa Bu jadi purnawirawan? Tahun 2019 saya sudah purna tugas. Itu sedikit rekam jejak Bu ya. Setelah 2019 Ibu mengakhiri masa tugas sebagai anggota polisi, kemudian Ibu masuk menjadi seorang politisi. Ya, seorang politisi tidak gampang Bu. Tantangan dan hambatan di politik dan di polisi beda Bu. Apa yang membuat Ibu Iyam Nusuri masuk menjadi seorang politisi, kemudian memilih salah satu partai Nasdem? Kan banyak partai juga Bu. Kenapa Ibu memilih partai Nasdem? Saya jelaskan ya. Ya. Karena begitu saya di kepolisian kan sering kita mengadakan pengamanan kalau pemilu, baik kampanye dan lain sebagainya. Jadi di situ saya memperhatikan, oh ternyata politik ini unik ya, seru, sehingga saya tertarik. Tapi saya lihat dulu dari partai-partai lain ini seru. Saya tahu banyak partai yang memang banyak. Ibu meminang Ibu Iyam. Banyak. Ya, kenapa memilih partai Nasdem Bu? Banyak yang sudah meminang saya, tapi saya masih pikir-pikir. Tapi begitu ada Nasdem, saya langsung tertarik. Jadi, apa yang membuat ketertarikan Ibu? Saya karena apa? Partai Nasdem ini saya dengar-dengar tidak ada mahar. Tidak ada mahar. Jadi tanpa mahar. Karena ada yang tanya sama saya, Ibu Iyam, itu mendaftar bayar berapa? Saya bilang tidak bayar. Jadi ini sampai saya tertarik dengan Nasdem. Kemudian juga di situ saya melihat Pak Surya Paloh, begitu dia dengan semangatnya untuk membangun bangsa ini untuk menuju perubahan. Jadi dia sampai itu saya lihat kalau saya nonton TV, jadi saya lihat oh ini Surya Paloh. Dan begitu sampai di Gorontalo, kita melihat lagi ketokohan dari Pak Rahmat Gobel. Ya, dari Pak Rahmat Gobel ketokohannya memang betul-betul ini jadi panutan bagi kita ya. Karena apa? Seorang pengusaha, seorang pebisnis. Tapi kok begitu di partai Nasdem memang betul-betul bisa jadi panutan gitu. Jadi panutan karena apa? Selalu Pak Rahmat Gobel ini dia mengayomi, tidak ada perbedaan baik dari tingkat bawah maupun atas. Kalau sudah berhadapan dengan Pak Rahmat Gobel itu dianggapnya sama. Jadi ini tidak gampang kita menemukan seperti ini. Di Partai Nasdem Ibu yang menduduki jabatan apa? Saya di jabatan DPW, di DPD. DPD Kota Ketua Gorontalo, Badan dan Sayap. Ketua Badan dan Sayap. Sayap. Berarti kalau misalnya di Nasdem bukan Pak Rahmat Gobel, Ibu tidak bergabung dengan Nasdem? Ya mungkin seperti itu. Karena apa? Begitu kita baru masuk di Partai Nasdem, belum hitung lama kita sudah menikmati bagaimana Pak Rahmat Gobel itu begitu baik. Jadi ini Pak Rahmat Gobel karena saya bertugas begitu lama, jadi kita itu sudah mengenal pemimpin itu bagaimana pola pemikiran dari pemimpin kan sudah tahu. Tapi ini Pak Rahmat Gobel memang sudah betul-betul sebagai pemimpin, sebagai komandan, sebagai teman yang memang betul-betul mengayomi, melindungi anak buahnya. Karena apa?
begitu Pak Rahmat Gobel selalu memberikan sambutan atau arahan di setiap kecamatan atau kabupaten kota. Jadi di situ saya sangat tertarik sekali. Ada poin-poin yang saya ambil di situ karena kan saya sebagai pemilih pemula. Jadi memang sangat bagus sekali karena selalu beliau mengatakan bahwa politik ini adalah ibadah. Coba bayangkan itu politik, Pak Pak Rahmat Gobel menganggap ibadah ya. Ibadah. Jadi politik ini adalah ibadah. Jadi tidak ada perhitungan. Tidak ada hitung-hitungan gitu. Jadi itu Kakak Rahmat Kakak Deno. Terima kasih. Untuk di Nasdem Ibu masuk caleg juga? Masuk ya? Iya. Di dapil mana, Bu? Di dapil Dungingi Barat. Dapil Dungingi Barat? Ya. Kemudian Bu di Bacalek mungkin Ibu ada strategi yang atau langkah-langkah yang kan Ibu lakukan karena begitu di polisi dengan di politik ini beda, ya kan? Kalau di politik ya mungkin ya silakan Bu, silakan. Iya. Kalau memang agak beda, tapi kalau di dalam tugas saya terakhir saya tugas atau polisi itu mungkin di politik memang kita polisi kan tidak bisa berpolitik karena sudah pensiun saya. Tapi kalau saya lihat agak sama karena di sini bagaimana kita menjadi politisi itu kita harus dekat dengan masyarakat. Jadi kita harus dekat dengan masyarakat. Kemudian kita bagaimana memberikan pendidikan politik kepada masyarakat ini. Jadi kita selalu memberikan politik bahwa mana yang terbaik. Kita seperti apa yang awalnya Kakak Deno sampaikan, it's time Nasdem. Sudah waktunya. Di Kota Gorontalo itu Bu, partai penguasa yang sekarang yang lebih dominan. Kemudian Ibu masuk di dapil kota. Ibu tidak khawatir? Tidak. Optimis. Jangan optimis. Jadi jangan kita ada kata khawatir. Jadi kita harus optimis. Jadi optimis, seperti it's time. Iya, it's time. Jadi kita harus karena apa? Kita kan mengadakan perubahan. Dan mana lagi Nasdem tidak ada mahar. Kita masuk masuk atau mendaftar. Ibu menganggap banyak pekerjaan di DPR yang sampai dengan hari ini menjadi PR Ibu ya? Betul sekali. Jadi memang kalau saya lihat banyak yang harus kita kerjakan nanti kalau insya Allah jadi anggota dewan, banyak perubahan-perubahan. Bahkan banyak pengalaman. Bahkan Ibu pernah saya lihat di salah satu media, Ibu kalau nggak salah kemarin di salah satu negara ya? Di Uzbekistan. Ya, betul sekali. Itu ke Uzbekistan dalam rangka apa itu Bu? Itu sangat berterima kasih sekali sama Pak Rahmat Gobel. Jadi Pak Rahmat Gobel yang ngajak ke Uzbekistan. Apa Ibu pernah sebelum di Nasdem pernah ke luar negeri? Belum pernah, kecuali naik haji itu ke luar negeri. Tapi kalau ini belum pernah. Ini memang ini kesempatan atau tidak pernah bermimpi Bu mau ke Uzbekistan? Tidak pernah saya bermimpi seperti apa itu Uzbekistan dan seperti apa itu Turki. Mungkin kan kita harus ada persediaan-persediaan. Boleh cerita sedikit Bu, sampai kenapa Ibu ke Uzbekistan? Ya, terima kasih. Itu kami juga seperti mendapat durian runtuh. Ini diajak ke Uzbekistan. Memang apa Pak Rahmat Gobel nelpon Ibu, menghubungi Ibu? Iya, langsung mengatakan pada acara waktu itu langsung dipanggil Kakak Rahmat Gobel, yang mana diajak ke Uzbekistan. Jadi saya langsung kaget. Ini ke Uzbekistan, sedangkan negara ini kan negara baru. Tetapi ini adalah kunjungan kerja Pak Rahmat Gobel ke Uzbekistan. Jadi dengan rombongan ya? Iya, dengan rombongan, makanya kami diajak. Nah, jadi di sana di Uzbekistan itu kami diajak ke salah satu provinsi Samarkand namanya. Di sana kita melihat UMKM mereka yang akan nantinya dikombin dengan UMKM yang ada di Gorontalo. Jadi ini sangat memang bagus sekali. Ininya Pak Rahmat Gobel memang sangat bagus sekali. Jadi kami dilihat di sana melihat UMKM mereka supaya bisa UMKM ini kita bisa combine di Gorontalo. Jadi ini memang programnya Kakak Rahmat Gobel ini memang bagus sekali. Luar biasa. Berapa hari Bu di Uzbekistan? Pokoknya kita dari Uzbekistan kemudian ke Turki itu sekitar 2 negara Bu, Uzbekistan ke Turki. Iya, 2 negara itu 1 minggu memang. 1 minggu Bu ya. 1 minggu dari Uzbekistan. Apa yang paling menarik atau yang paling unik
Yang paling unik ya itu, yang paling unik adalah Uzbekistan. Iya. Ya. Itu negaranya sangat bersih sekali, bersih. Coba ini Gorontalo. Kalau kita bandingkan dengan Gorontalo beda memang beda jauh sekali. Ya. Di sana negara baru tapi begitu bersih, bagus dengan penataan yang bagus, dengan UMKM-nya yang ditata dengan bagus, dengan memang luar biasa. Itu diperkenalkan di situ kita oleh Pak Rahmat Gobel. Dari segi makanan, makanannya juga ya bagus lah. Kalau di sana kita bisa makan nasi juga, boleh ada nasi disamarkan. Tapi kalau di Turki itu memang tidak ada nasi, hanya jadi roti. Jadi ini PR, Ibu lihat di Uzbekistan, Ibu menjadi calon anggota DPR. Kota harus Ibu buat harus. Saya memang waktu saya jadi Poluan, saya bilang coba saya ini jadi anggota DPR atau wali kota, saya akan bikin indah ini kota Gorontalo. Bu, mungkin ada harapan-harapan Ibu Iyam Nusuri terhadap teman-teman yang ada di kota Gorontalo, yang lebih dominan adalah pengurus Nasdem DPD kota yang dipimpin oleh Ibu Kakak Loli ya. Kakak Loli, mungkin ada harapan-harapan. Jadi harapan saya kepada teman-teman sesama Nasdem yang dipimpin oleh Kakak Loli Yunus, mari kita bersatu. Kakak Lola Yunus, Kakak Lola. Mari kita bersatu bergandengan tangan untuk meraih suara Nasdem ini. Kita akan birukan kota Gorontalo ini dengan Nasdem. Karena Nasdem banyak program-program yang bagus yang kita lihat dari programnya Kakak Rahmat Gobel, sangat bagus sekali. Ada di situ OTW 350 350.000 suara untuk KKRG. Untuk KKRG. Oke, untuk OTW 350 suara nanti kita bahas selanjutnya. Bu, kita tahan dulu. Kita lihat dulu yang satu ini.